Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat juara yang Allah muliakan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala membekalkan kita selain penciptaan yang terbaik, juga dilekatkan di dalam diri kita sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dan menjadikan kita makhluk yang diperbolehkan untuk memilah dan memilih jalan yang mana yang harus kita lewati atau jalan yang mana yang harus kita hindari. Maka selain penciptaan yang terbaik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan itu sehingga di dalam tubuh manusia terdiri dari dua unsur besar. Yang pertama adalah unsur samawi, unsur langit, yaitu ruh, dan yang kedua adalah unsur ardi, unsur bumi, yaitu syahwat. Dua hal ini yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Dua hal ini yang kemudian akan menentukan pilihan-pilihan kita. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, bingkai kita, rambu-rambu yang harus kita ikuti, harus kita pahami. Pada kajian kita sebelumnya, dalam pengantar fikih muamalah, kita sudah mengkaji beberapa poin terkait dengan fikih ibadah dan fikih muamalah yang menjadi rambu-rambu kehidupan kita. Ada orang yang kemudian memilih hal-hal yang baik, tapi ada orang yang kemudian memilih hal-hal yang buruk. Orang yang memilih perkara-perkara yang baik, dia akan berusaha membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Tetapi orang yang sebaliknya, dia akan mengotori jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada peluang melakukan ketakwaan, ada peluang melakukan pengingkaran. Ketika seseorang mengotori jiwanya, maka dusta dan khianat akan menjadi kebiasaannya. Ujungnya adalah kerugian fid dunya wal akhirah, dan dia akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tapi bagi orang yang membersihkan jiwanya, dia akan jujur dan amanah, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala di penghujung nanti telah menyiapkan surga. Itulah kebahagiaan yang kita harapkan. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudaraku sekalian, sahabat juara yang Allah muliakan, ketika kita menjalani kehidupan ini, maka pilihan-pilihan itu dihadapkan pada kita. Maka bingkai itu menjadi, bingkai keilmuan itu menjadi wasilah bagi kita untuk menentukan apakah jalan baik atau yang buruk yang akan kita pilih. Maka kita akan melanjutkan kajian pengantar fikih muamalah ini agar menjadi lebih jelas dalam melangkah kita, dalam keseharian kita, dalam muamalah kita, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari jalan-jalan keburukan, insyaallah. Saudaraku sekalian, di zaman seperti saat ini, poin pertama yang sering kita hadapi adalah terkait dengan sistem ribawi. Usaha-usaha yang menggunakan sistem riba.
Secara garis besar, riba itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada riba nasi'ah, yang kedua ada riba fadl. Nasi'ah adalah berasal dari kata nasa, yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan tambahan atau premium. Jadi riba nasi'ah ini sama dengan bunga yang dikenakan atas pinjaman. Hari ini kita dihadapkan dengan bank emok misalnya, bank konvensional yang menggunakan sistem ini. Kemudian yang kedua, dari sisi bahasa, fadl itu adalah lebihan. Sedangkan dari sisi istilah, riba fadl adalah kelebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau jual beli barang yang jenisnya sama. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, meminjam beras dengan beras, dan seterusnya. Yang jumlahnya tidak sama. Contoh, karena seseorang sangat membutuhkan beras untuk makan, maka dia meminjam kepada tetangganya 1 liter. Kemudian kata tetangganya atau mereka bersepakat nanti pengembaliannya 1 liter 1/4. Maka itu tidak boleh. Yang 1/4-nya itu termasuk ke dalam kategori riba fadl. Gitu ya. Kalau tadi bentuk uang, kalau ini dalam bentuk barang. Kemudian itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Gitu ya. Terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Di dunia perbankan hari ini berkembang sistem syariah. Tetapi kita juga perlu mengkaji kembali sistem syariah di dunia perbankan kita, apakah sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya atau justru tidak menyelesaikan permasalahan. Ini yang perlu kita kembangkan terus sehingga mudah-mudahan kita akan terbebas dari sistem riba. Yang kedua, kita juga harus menghindari jalan yang sesat, jalan yang kotor, jalan yang buruk. Apa itu? Terkait dengan prostitusi, porno aksi, pornografi. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Mendekati zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan perbuatan keji dan buruk. Jalan-jalan keburukan. Jauhi itu. Tetapi dalam keseharian kita di akhir zaman seperti saat ini, prostitusi, porno aksi dan pornografi itu menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Bahkan mungkin hari ini para aktivis jalan keburukan ini mereka sedang berjuang agar ada payung hukum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita insyaallah. Kemudian yang lain, usaha-usaha yang mengandung perjudian, maisir. Ini juga sering kita temukan. Segala jenis usaha yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, mengandung maisir, maka haram hukumnya. Dan dampak dari transaksi ini, dari usaha-usaha seperti ini justru adalah keburukan. Oleh karenanya kita harus menghindari semua itu. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah." Maka jauhilah
fajtanibu la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin sukses. Usaha-usaha yang mengandung perjudian itu kita lihat di sini, misalnya ada qimar. Qimar ini lebih pada permainan, taruhan antara sesama pemain. Ini juga sering terjadi. Misalnya terjadi balapan sepeda, balapan motor misal. Dua orang yang saling bertaruh dengan sesuatu, baik berupa uang ataupun barang, maka itu dilarang. Kemudian ada juga rihan. Jadi rihan ini adalah taruhan yang dilakukan oleh penonton sepak bola misalnya. Taruhan kalau menang si ini maka taruhannya begini dan seterusnya. Itu dilarang. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa qimar lebih luas dibandingkan dengan maisir. Kenapa? Karena maisir lebih pada permainan judi yang dilakukan oleh ahli jahiliyah, sedangkan qimar atau muqamarah mencakup segala bentuk dan jenis perjudian atau aktivitas untung-untungan. Ini kita juga perlu berhati-hati dalam transaksi jual beli yang halal, tetapi di dalamnya ada unsur ini. Perlu berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu kita berhati-hati terkait dengan ramalan nasib. Man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang datang kepada tukang tenung, ahli nujum, orang pintar dan sejenisnya, lalu dia bertanya kepadanya dan mempercayainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Segala jenis usaha yang terkait dengan perdukunan, ramalan nasib, pertenungan, kemudian juga sihir dan sejenisnya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang jelas diharamkan. Walaupun di zaman ini tentu kita menyaksikan kemasan yang begitu rapi, begitu apik, smooth dan luar biasa, seolah-olah itu tidak termasuk ke dalam kategori ini. Mudah-mudahan kita semakin waspada. Kemudian saudaraku sekalian, terkait dengan monopoli dan barang dagangan yang ditimbun, ini juga yang sering terjadi saat ini. Syekh Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa haram ihtikar. Ihtikar itu adalah monopoli dan menimbun barang dagangan untuk mengambil keuntungan yang lebih. Misalnya terkait dengan kebutuhan pokok, beras, banyak yang nimbun, minyak, gula, garam dan seterusnya. Itu kita temukan hari ini. Dan padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan umat Islam terhindar dari itu. Larangan penimbunan terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah barang siapa yang menimbun bahan makanan selama 40 malam. Rasul sampai membuat rentang waktu tertentu, maka Allah berlepas dari dirinya. Kemudian di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menimbun satu barang kecuali orang yang berdosa. Jadi orang yang melakukan itu jelas-jelas berdosa. Saudaraku sekalian, yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah berkenaan dengan syubhat. Terkait dengan syubhat itu, secara sederhana, syubhat adalah sesuatu yang samar kehalalannya. Mungkin tidak termasuk haram, tetapi samar. Tidak halal, tetapi tidak juga haram. Atau
dapat juga berupa campur antara sesuatu yang halal dan yang haram. Maka ini juga termasuk syubhat. Sesuatu yang syubhat itu sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena lebih dekat kepada yang haram. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa sesuatu yang halal itu sudah sangat jelas. Sesuatu yang haram juga sudah sangat jelas. Kemudian di antara keduanya ada syubhat. Jika kita mengambil yang syubhat, maka kita terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini berkenaan dengan hal-hal yang harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah persaingan yang tidak sehat. Di zaman kita saat ini, ketika antar penjual, antar pembeli ingin saling menjatuhkan, bersaing dengan tidak sehat, ketidakjujuran dilakukan, kemudian ada yang dirugikan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk menghindarinya. Saudaraku sekalian, semua hal yang tadi disebutkan, ketika bicara tentang riba yang lebih banyak kita temukan, bicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang sudah diuraikan, maka seluruhnya harus kita jauhi agar jiwa kita menjadi bersih. Ketika kita melakukannya, maka jiwa kita menjadi kotor. Saat kita bersih, maka keberuntungan yang akan kita dapatkan. Saat kita kotor, maka kerugian yang akan kita peroleh. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang Allah buat untuk kita dapat kita sikapi dengan bijak dan kita bisa memilah dan memilih yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan semoga Allah menyelamatkan kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.